Pak Dimas, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan. Pertambangan batubara ada Indi, direkomendasikan buy, supportnya di 3.300, target price-nya atau resistennya di 3.730. BMRI tadi pun juga sempat kita bahas di 9.400 hingga 10.275. Dari properti, SMRA tampaknya juga direkomendasikan buy 580 hingga 660. Sementara dari konstruksi, Waskita juga direkomendasikan buy 490 hingga 590. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Indi terlebih dahulu. Ini belum sempat kita singgung tadi. Beberapa hari terakhir sudah mengalami penguatan signifikan, Pak Dimas. Di penutupan sesi kedua hari ini ditutup flat di 3320 setelah menyentuh ke level 3420 tadi. Analisis Anda untuk ini? Oke, Indi kalau kita lihat mereka sudah mulai diversifikasi bisnisnya ya Mas, ke sebagian kedepannya nanti ke green energy. Nah, ini kita lihat prospeknya juga cukup bagus ke depan. Nah, saat ini dia terbentuk inverting star, jadi memang kemungkinan akan sedikit aksi profit taking karena kita tahu kenaikan sudah terjadi dari tanggal 30 September kemarin sampai dengan hari ini tertingginya kan sekitar Pak Dimas, di sekitar hari ini tembus all time high tidak Pak secara year to date? Kalau itu saya lihat harusnya tembus ya Mas. 3420 Pak penutup intraday-nya hari ini tertingginya. Ya, intraday-nya kalau kita lihat saat ini memang ada level tahanan. Kalaupun dia dikasih ya, kalau ada koreksi kita bisa manfaatkan buyback di sekitar 3250 sampai dengan 3300. Saat ini kan posisi di 3320 ya. Iya. Nah, untuk kedepannya ada potensial upside paling tidak sampai dengan 3730. Jadi kesempatan untuk tambah posisi kalau dia dikasih koreksi. Karena kedepannya kita lihat bisnis green energy dan ini juga akan berproses cerah ya ke depan. Saham pilihan kedua dari perbankan Big Cap, BMRI, tadi juga sempat kita singgung. Langsung ke saham pilihan ketiga, SMRA, Pak Dimas. Pertimbangan merekomendasikan saham ini, Pak? Oke, Sumarekan kalau kita lihat dia sudah membentuk base kuat sekali ya. Selama level sekitar 580 tidak ditembus ke bawah, itu ada potensi upside, dia rebound dulu paling tidak ke 660. Jadi saat ini kita tinggal nunggu akumulasi aja, teman-teman, level 660 untuk area take profit yang pertama. 660 area? Untuk ATP terdekat. Oke, baik. Penutupan hari ini di 600. Range-nya tidak terlalu lebar, Pak? Lumayan masih sekitar 10%-an ya. Oke. Kita beralih ke saham pilihan terakhir dari konstruksi. Ada Waskita, pemirsa, 490 hingga 590. Analisis untuk Waskita, Pak Dimas, di penutupan sesi kedua hari ini, Waskita di 505 di 1,41% penguatannya. Ya, Waskita juga sama, saat ini berada di bottoming area, Mas. Dia mungkin akan terjaga di sekitar level 510 sampai dengan level 500. Itu kesempatan kita untuk akumulasi di level tersebut. Dengan potensi upside, paling tidak dia ada potensi swing ke level sekitar 590 selama level 490 terjaga. 590 ini target lebih ke arah jangka pendek, Pak Dimas, seminggu ke depan? Iya, karena kalau kita lihat pergerakannya dari dari sekitar Juni sampai sekarang kan dia bergerak flat Mas untuk konstruksi. Jadi saat ini untuk momentum untuk swing dulu aja untuk jangka pendek. Baik, sepanjang Juli hingga Oktober ini masih bergerak dominan di 500-an dan sempat di 400 pemirsa. Kemudian di penutupan hari ini di 505 menguat di 1,41%. Pas saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, di WhatsApp interaktif kami, kebetulan pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk. Saya akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, ada Bapak Fahrul dari Surakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham konsumer ini, Pak. INDF sudah entry di harga 6.200, strategi jangka menengah. Sebaiknya average down atau di hold saja dengan posisi perdagangan hari ini, Pak Dimas. Oke, kalau kita lihat dari Indofood ya. Indofood, jadi gini, kalau kita lihat selama level di 6.000 terjaga ya, saat ini kan posisi di 6.025, itu mungkin dia ada potensi tipis sih Mas, nggak terlalu jauh, kira sekitar
6.000 sampai 6.200. Nah, lebih menarik apabila dia closing di atas 6.200, ada potensial upside paling nggak sampai dengan 6.400. Setelah itu kalau dia closing lagi di atas 6.400 itu ada potensi dia kembali testing mendekati level 7.000 kembali. Seperti itu. Nyangkut di 6.200, penutupan hari ini 6.025. Di hold atau averaging down, Pak? Rekomendasi? Di hold aja karena ada potensi dia rebound paling nggak di 62, nanti jual di BNP dulu aja. Baik, Bapak Fahrul di Surakarta, INDF di hold di 6.200, penutupan hari ini di 6.025. Masih ada peluang untuk berbalik ke level 6.200-an. Saya akan coba bacakan dari Bintaro ini untuk BBKP. Mohon analisisnya, Pak Dimas. Itu Bang Bukopin ya? Ya. Ya, Bukopin sebenarnya saat ini berada di bottom area, Mas. Lebih amannya sih buy break aja di atas 167. Karena kalau dia belum berhasil break di atas level tersebut, mungkin akan sedikit masih ada potensial upside selama level 160 masih terjaga, dia ada potensial upside rebound paling nggak 175. Tapi lebih amannya buy break 167. Oke. Penutupan hari ini ada di 163, Pak Dimas, melemah di 1,21%. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan Bapak Sihohtang dari Medan. Terima kasih juga sudah bergabung dengan kami. Dari perbankan BCAP, tadi pun juga sempat kita singgung. BBNI di 8950, Pak. Mohon analisisnya untuk esok hari. Support dan resistennya. Jangka pendek, 8950 ambil posisi. Ya, jual aja Pak, karena level 8.800 sampai dengan 9.000 untuk Bank Negara ini level akumulasi. Biasanya mungkin setelah level ini kalau dia berhasil break di atas 9.000, ada potensi upside terdekat di 9.350. Di hold saja, Pak, 8950. Di hold saja nggak apa-apa, karena saat ini memang level akumulasi. Baik. Selanjutnya ada Ibu Rini dari Jakarta. Kembali ke konsumer ini. Tadi INDF kali ini menanyakan ICBP, Pak. Sudah punya di 8.500. Mohon support dan resistennya untuk ICBP. Oke, untuk ICBP, selama dia terjaga di atas level 8.500, dia paling nggak dia akan sedikit konsolidasi dulu di level sekitar 85 sampai dengan level 875. Jadi selama dia belum berhasil tembus di atas 8775, dia akan bermain satu di antara 85 sampai dengan 8775 kembali. Oke, penutupan hari ini 8650, sudah ambil posisi di 85. Profit taking di level berapa direkomendasikan, Pak Dimas? Di 8775, karena itu ada tahanan kuat. Itu supportnya, Pak? Enggak, itu target price-nya. Kalau supportnya di 8.500. Oke, penutupan hari ini 8650. 87, resistennya tadi berapa? 8775. Oke, 8775. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Bapak Ari dari Purwokerto. Terima kasih juga sudah bergabung. ESA sudah buy di 1050, Pak Dimas? Oke, Surya ESA ya. Nah, di hold aja Pak, ada potensial dia rebound, paling nggak testing ke 1090. Kalaupun ada dana lebih, mungkin bisa FCT down aja atau di hold aja nggak apa-apa, karena dia ada potensial swing, karena saat ini udah di bottom sekali. Oke. Tergantung dari kondisi dana ya, 955 penutupan hari ini nyangkut di 1050, di hold juga direkomendasikan, averaging down juga direkomendasikan. Kemudian ada Viola dari Jakarta, prediksi IHSG besok dan sektor apa saja yang menjadi rekomendasi. Tadi pun juga sempat kita singgung, Pak. Sektor yang masih rekomendasi, Pak Dimas, singkat saja, Pak. Kalau kita lihat mungkin akan sedikit overtaking ya, mungkin kita lihat perbankan juga satu akan dilakukan profit taking oleh para investor. Jadi lebih baik besok kita main ke sektor properti konstruksi, itu cukup menarik. Terus juga dari aneka industri juga cukup menarik. Jadi lebih banyak nantinya ke second liner ya, karena big cap-nya mungkin akan profit taking. Baik, kemudian ada Ibu Cing dari Jakarta, SLIS, saham yang cukup menarik perhatian juga, produsen mobil listrik, average di 380, potensi ke berapa, Pak? Sudah profit sebenarnya, penutupan hari ini 390? Ya, SLIS cukup menarik, tapi dia tadi sempat tertingginya tuh di level 404 ya, Mbak Salda. Ya, ini kalau kita lihat, memang ada tahanan di 410. Kalau dia belum berhasil break di atas 410, kemungkinan akan terjadi profit taking kembali. Perhatikan level 350-an itu sebagai tahanan bawah. Oke. Untuk Ibu Cing di Jakarta, SLIS di 380. Selanjutnya saya akan coba sapa pertanyaan. Tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, Pak Dimas. MTEK, progres sebulan ke depan, Pak. Sudah ambil posisi di 2190, Pak Dimas. Oke, untuk MTEK saat ini, 21 ya di atas ya. Berarti kalau kita lihat, dia ada potensial rebound dulu.
terdekat di sekitar 17.20 ya untuk MTEK. Jadi kalau posisi di 2100-an mungkin tidak terlalu jauh. Kalau dia belum berhasil break di atas 17.20, itu kemungkinan belum cukup kuat untuk balik ke level 2100-an. Jadi memang level kritikalnya kalau dia break di atas 17.20 itu mungkin boleh averaging down di situ, nanti ketika dia rebound mungkin untuk TP ya nantinya pada saat rebound di atas 21 nantinya. Oke, Bapak Anggiat di Bekasi MDKA Pak Dimas sudah ambil posisi di 4.100. Oke, MDKA 4.100 area profit taking Pak, jadi hati-hati dia kalau kena TP dia koreksi, jadi sebaiknya sekarang posisi berapa ya Ustaz? 3950 Pak. 3950. Oke, 3950 tadi 4.100 tuh area profit taking Pak. Jadi gini, kalau kita lihat semoga level 3850 terjaga ya. Kalau dia berhasil terjaga di level tersebut, nanti mungkin Bapak bisa average down lagi di 3850. Nanti ketika dia rebound ke 4.100 kembali, kesempatan Bapak nanti keluar ya dengan 1/1. Baik, selanjutnya ada Ibu Ina dari Jakarta menanyakan saham IPPE Pak. Sudah ambil posisi di 228 jangka pendek Pak Dimas. IPPE. Oke, kalau seperti ini saya no comment dulu ya. Karena kalau dia belum berhasil break di atas 220, itu kemungkinan akan terjadi koreksi kembali dan koreksinya bisa lebih dalam sih. Takutnya kalau ya kita berikan ke investornya ya. Iya. Hari ini auto reject bawah Pak Dimas, 6,60% nyangkut di 228. Iya, sekarang di 198 ya closingnya. Jadi memang kalau dia level 220 belum berhasil tembus, mungkin akan terjadi penurunan kembali. Baik, Ibu Ina di Jakarta, IPPE di 228, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Dimas. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain yang kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama diperdagangkan esok hari. Pak Dimas, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, Mas. Baik, ada Bapak Dimas Pratama selaku analis teknikal Bahana Sekuritas, dan perbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.